Selamat datang di Socrates Media dengan program Socrates Talk. Wanita satu ini sudah lama berkecimpung di politik, namun namanya berkibar belakangan dengan berbagai program bantuan dan mengubah peta politik di Kepulauan Riau. Hasil hitung cepat pilkada di Natuna, ia unggul sementara ini sebagai calon bupati Kabupaten Natuna. Tamu istimewa saya hari ini adalah Ibu Chen Suilan. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Saat ini baik-baik. Terima kasih Bu sudah datang ke studio saya. Bu, saya ingin tanya, ini mungkin enggak flashback belakang. Bagaimana perasaan Ibu ketika dilantik menjadi anggota DPR RI ya? Yang pertama, setelah mendengar saya PAW, saya surprise. Perasaan saya kedua, takut. Oh, kenapa Bu? Waktu itu saya hanya ibu rumah tangga. Saya khawatir saya tidak bisa di Senayan itu, saya mungkin nanti nggak bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi. Jadi kalau perasaan saya terakhir itu pasti gembira. Gembira, dan selama perjalanan menjadi anggota DPR sedikit banyak ada hasil kerja saya yang bisa dinikmati masyarakat. Iya. Dan Ibu di Komisi 5 ya waktu itu Iya. ya. Dan itu mitra kerjanya seperti Kementerian PUPR, Menteri Perhubungan, kemudian Basarnas. Nah, saya ingin tahu Bu, gimana kira-kira menurut Ibu kelanjutan pembangunan jembatan Batam Bintan yang sudah 20 tahun menjadi mimpinya masyarakat Kepulauan Riau. Jadi pembangunan jembatan itu harus banyak memenuhi beberapa kriteria lagi. Contohnya kalau kita mau membangun jembatan Batam Bintan, kita harus menyelesaikan FTZ-nya dulu. FTZ menyeluruh. Itu yang menjadi kendala. Tetapi sebenarnya itu sudah diantisipasi. Mengapa seperti itu? Beberapa kali dalam rapat kita selalu menanyakan solusinya bagaimana untuk menjadikan barang itu. Pertama, kita harus berpikir kalau jembatan Batam Bintan dapat terlaksana, mobil-mobil yang masuk itu harus bagaimana? Itu menjadi perhatian pemerintah. Karena apa? Pemerintah mau setelah terjadi pembangunan itu dapat dinikmati semua. Karena ini kan juga bukan hanya uang dari pemerintah, uang dari itu kan KPBU, uang dari investor tentu memikirkan profitnya. Nah, itu yang harus kita selesaikan dulu. Bagaimana FTZ menyeluruh itu agar dapat terjadi. Nah, kemudian secara fisik kalau itu sudah ada, secara fisik tidak akan sulit lagi. Itu tetap menjadi prioritas pemerintah. Saat ini semua lagi dalam perencanaan. Ya, Bu, saya perhatikan selama Ibu di DPR RI ya, Ibu sangat gencar untuk membangun gitu. Dan kemudian Ibu ngotot kadang-kadang untuk memperjuangkan ini, membangun pasar Tanjung Pinang, bedah rumah, kemudian krematorium. Apa yang ingin Ibu lakukan sebenarnya untuk Kepulauan Riau? Itu memang tanggung jawab saya. Saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Dan saya tidak boleh diam. Contohnya pasar Tanjung Pinang. Saya ikut dari mulai nol sampai selesai. Artinya dari nol itu saya ikut mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Saya urus karena selama ini dari Pemda Tanjung Pinang itu mengalami kesulitan. Bu Wali menyampaikan ke saya, kami kesulitan ini, pasar ini sudah harus dibangun karena sudah sangat lama sekali ya, sudah sangat tidak sesuai lagi. Dan saya waktu ke sana kunjungan pertama, saya sudah berjanji, saya akan membantu membangun pasar Tanjung Pinang. Saya mulai dari nol, mencari rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Setelah dapat, saya sampaikan ke Pak Menteri, saya kejar terus, akhirnya berhasil dengan anggaran 80 sekian. Dan saya bangga. Dan memang itu sangat diperlukan masyarakat. Iya.
Tapi memang apa yang mendorong Ibu ya? Artinya ini kan artinya Ibu bukan orang pertama jadi anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau. Iya. Tapi Ibu kelihatan sangat menonjol untuk memperjuangkan berbagai hal untuk Kepulauan Riau. Dan ini menjadi pembicaraan orang di mana-mana. Saya tahu apa yang diperlukan masyarakat. Saya tahu apa yang dirindukan masyarakat dan saya tahu kebutuhan ke masyarakat. Karena itu setiap saya RDP dengan Pak Dirjen, Raker, semua sudah ada. Saya harus minta apa untuk masyarakat. Kan saya sering reses. Dan reses itu saya menerima apa keluhan masyarakat. Saya kan tidak boleh diam. Saya ini kan dipilih masyarakat. Intinya keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu harus saya sampaikan. Dan alhamdulillah ada wakil dari masyarakat duduk di Komisi 5. Saya harus mengambil kesempatan itu. Kita kan tidak mau Kepri itu tertinggal. Dan itu menjadi motivasi saya. Saya ingin Kepri itu sama dengan yang lain. Dan itu saya sampaikan waktu saya raker pertama dengan Pak Menteri PUPR waktu itu Pak Basuki. Waktu itu ada kejadian juga longsor di mana-mana. Saya sampaikan, Pak Menteri nggak bisa tidak melihat kami. Kami ini kecil tapi harus dilihat. Dan kami perlu. Waktu itu saya sampaikan. Dan kami perlu pembangunan. Dan akhirnya memang semua diakomodir. Alhamdulillah. Menurut Ibu apa memang Kepri ini harus mendapat semacam perlakuan khusus? Karena ini kan daerah kepulauan, Bu. Gitu. Harus. Karena apa? Kita geografis berbeda. Ya, kita lebih besar ke laut daripada darat. Kita nggak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Contohnya bedah rumah. Bedah rumah itu, rumah nelayan itu berbeda dengan rumah-rumah darat. Dan sebenarnya rumah nelayan yang kita bantu untuk seperti BSPS itu tidak akan bertahan lama karena dia hidup dia apanya dari laut. Solusinya apa? Kita harus minta perlakuan khusus. Kita minta rumah nelayan itu pindah ke darat. Pemerintah daerah menyediakan lahan. Tetapi ada masalah. Apakah nelayan itu bersedia pindah ke darat? Jadi memang kita minta perlakuan khusus. Contohnya di mana-mana minta jalan daerah lain. Kita harus minta jembatan. Karena apa? Untuk konektivitas itu kita perlu jembatan. Dan itu saya sampaikan di RDP. Kami ini berbeda. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Menteri sudah banyak memberi jalan. Saat ini kami perlu jembatan. Dan itu harus diprioritaskan. Bu, masih ingat berapa sudah anggaran yang Ibu kucurkan, yang Ibu perjuangkan di DPR RI untuk Kepulauan Riau selama Ibu menjabat kemarin ini? Saya tidak ingat. Cuma saya pernah ditertawakan orang karena ini ada orang tertawakan saya. Dari mana Bu Chen itu bisa bawa 1 triliun ke Kepri? Tetapi sudah dibuktikan. Inpres jalan tahun 2023 650 miliar. Itu belum lagi dengan reguler, belum lagi dengan yang lain-lain, belum lagi pembangunan waduk. Udah 1 triliun dan saya bangga. Padahal waktu mereka tertawa saya tidak bicara apa-apa. Saya buktikan alhamdulillah Allah mendengar apa yang kita mau. Bu, saya juga beberapa kali mengikuti berita-berita informasi tentang Bu Chen Shui Lan di peta politik nasional. Ibu sering menyuarakan tentang harmoni dalam keberagaman dan menjunjung kesetaraan. Apa yang Ibu maksud dengan itu? Yang pertama, saya perempuan. Yang kedua, saya mualaf. Saya harus menjadi bagian dari semua. Dan saya selalu dianggap etnis Tionghoa. Saya harus menjadi bagian semua. Saya tidak boleh menjadi kotak-kotakan menjadi milik satu komunitas. Kenapa saya menyuarakan? Tentu saya ingin harmoni itu ada di Kepri. Karena kita tahu kesetaraan gender juga masih tidak terlalu benar kan? Saya ingin melihat perempuan itu kalau kesetara gender, perempuan itu punya hak pilih dan memilih. Dan hari ini saya buktikan. Kalau keharmoni untuk semua itu sudah selama saya jadi anggota DPR sudah saya terapkan. Saya memberikan bantuan rusun mahasiswa untuk teologi, untuk untuk sekolah yang menelurkan para pendeta.
Ya, ya. Saya memberikan rusun mahasiswa, rusun untuk ponpes, pondok pesantren. Saya memberikan rusun mahasiswa untuk politeknik, Poltek Batam. Ya, Supaya semua anak-anak pulau itu dapat keringanan kalau mau belajar di Batam. Nah, saya memberikan bantuan MCK untuk ponpes sudah tidak terhitung, mungkin ada lebih dari 50 lebih. Saya sendiri aja tidak hafal dan mereka tidak tahu itu dari saya. ya, ya. Jadi madrasah-madrasah itu, jadi saya ingin jadi semua, milik semua. Saya memberikan bantuan bersekolah untuk semua, untuk agama Buddha, untuk Kristen, untuk pondok pesantren. Saya harus menjadi milik semua. Ya, ya. Dan mestinya semua anggota legislatif itu berpikirnya seperti itu dan melakukan yang sama. Semestinya. Dan saya Ya, percaya pasti akan ada seperti itu. Ya. Kemudian Ibu juga mengkampanyekan, sering saya dengar, ayo para perempuan bergabung dengan saya. Apa Ibu melihat masih ada ketimpangan atau seperti apa dalam politik untuk perempuan ya Bu? Saya tidak secara menyebutkan. Ada beberapa daerah anggota DPRD nggak ada perempuan. Jadi bagaimana kita harus ini kan? Benar kan? 30% itu belum tentu dapat dicapai oleh semua. Nah, karena itu saya menyerukan. Di DPR itu saya termasuk Serikandi masuk di dalam Serikandi Golkar. Dan saya tentunya harus ke masyarakat mengajak semua perempuan. Iya, iya. Ya. Dan data di Kepulauan Riau memang betul Bu, di keterlibatan perempuan di parlemen itu cenderung turun tuh. Ya tinggal 11,11% gitu. Dari Padahal mana kuotanya 30%. 30%. Benar. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para perempuan terutama di Kepulauan Riau ya? Harus maju dan harus diberi peluang. Memang harus diberi peluang itu harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, jangan hanya dianggap memenuhi 30% waktu pilkada, tetapi tidak ada bantuan sehingga akan gugur. Dan satu lagi melawan petahana itu susah. Kembali soal perempuan Bu, ini juga tingkat partisipasi angkatan kerja, terutama di Batam ya, yang selama ini juga banyak didominasi perempuan, itu juga turun karena banyak pabrik yang tutup. Apa yang ingin Ibu sampaikan gitu? Kalau tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di Batam turun itu bukan karena suatu hal yang itu, karena kan pabriknya tutup. Nah, bukan karena tidak diakomodir, tetapi memang peluang pekerjaan itu nggak ada. Tentunya kita mengharapkan perempuan itu bekerja bukan hanya di pabrik, Iya. tetapi ada skill lain. Dan sekarang saya rasa kalau kita sebutkan data itu, apakah sudah dihitung juga data-data perempuan yang bekerja secara online? UMKM perempuan itu kan tinggi, tapi kan belum terdata. Iya betul. Jangan kita hanya melihat yang memang pekerjaan perempuan yang di pabrik. Pabrik itu kan tutup saat ini. Ya, cuman persoalannya ketika mereka berbisnis online, Bu. Sekarang ada pajak yang besar sekali sehingga itu menghambat mereka dan kadang-kadang mereka mengirim barang dari Batam ini ke Pinang dulu supaya ada keringanan pajak segala macam. Ini kan juga merugikan perempuan sebenarnya, Bu. Itu bukan hanya merugikan perempuan, merugikan semua pelaku usaha. Ya. Itu merugikan pelaku usaha dan seharusnya harus ada tindakan. Harus ada approach ke pemerintah. Bagaimana, jadi apa gunanya sebenarnya kita ini FTZ? Nah, itulah yang harus pemerintah daerah lakukan. Iya. Saya juga mencatat Bu ya, berbagai pembangunan di berbagai kota yang Ibu eksekusi selama menjadi anggota DPR RI. Ada jalan nasional di Anambas, Bandara Letung, Pelabuhan Roro, jembatan gitu. Bagaimana Ibu ngotot memperjuangkan ini dan berhadapan dengan rata-rata politisi laki-laki gitu? Yang pertama, saya kan satu-satunya wakil dari Kepri. Saya satu-satunya wakil dari Kepri dan saya dibantu oleh semua pihak. Saya sampaikan dari kepala ini kan dari kementerian itu kan ada perwakilannya di daerah. Para kepala balai itu sangat membantu saya bagaimana, Bu, ini harus kita perjuangkan. Saya kan yang berjuang, saya akan berbicara dengan Pak Menteri. Dan alhamdulillah sebenarnya anggota DPR itu sangat luar biasa berdialog dengan Pak Menteri itu. Tergantung kepada bagaimana komunikasi kita. Iya. Dan alhamdulillah apa yang kita minta selama ini
tidak pernah ditolak. Iya, iya, Intinya bagaimana kita komunikasi, kita tidak perlu ngotot, kita Iya. komunikasi iya, iya. dan kita menganggap semua sama. Iya, saya juga membaca ibu naik motor di Desa Nyamuk, Pulau Bajau, Anambas. Kemudian ibu menulis di Instagram, rasanya ibu mau menangis. Apa yang ibu rasakan di sana? Jadi kalau saya naik motor di setiap daerah itu hampir seluruh Kepri itu kalau saya sampai saya naik motor. Iya, iya. Karena apa? Karena infrastrukturnya tidak dan kita populasinya, infrastruktur dan ekonomi masyarakat belum tentu semua kan punya kendaraan. Dan biasanya setiap saya datang dijemput memang pakai motor. Banyak daerah yang saya mau menangis. Karena apa? Karena kita masih tertinggal. Bukan hanya satu tempat, di mana-mana. Terakhir saya di Natuna ini, saya juga sedih. Di daerah yang kita perbatasan dengan Vietnam. Tempat Vietnam kalau datang dulu itu pengungsi-pengungsi Vietnam masuknya ke pulau, di salah satu di pulau di Natuna. Iya, iya. Tetapi kita terbelakang, apapun tidak ada, sinyalnya tidak ada, listrik cuma 12 jam. Saya sedih. Kok kita tertinggal sekali? Mengapa? Apa yang mau kita harapkan dengan internet internet tidak ada? Apa yang mau kita belajar? Sekarang kita ini udah memasuki zaman go digital. Semua harus pakai internet. Anak-anak sekolah, rumah sakit, pelayanan. Kalau tidak ada internet, terbelakang sekali kita. Itu sebabnya ibu menolak saya wawancarai secara online karena Saya tidak mau. Saya harus bertemu dan saya waktu itu sangat sibuk sekali. Saya harus sampai ke masyarakat, melihat, mendengar apa yang diperlukan masyarakat. 110 titik saya kampanye di Natuna. 111 titik. Saya ini bukan hanya datang kampanye. Saya datang melihat apa keperluan masyarakat. Dan rata-rata saya sedih. Saya sedih kenapa? Saya dulu kan jadi anggota DPR. Iya, iya. Saya ini mewakili Kepri, 5 kabupaten 2 kota. Saya tidak bisa menyeluruh ke satu pulau, ke satu kabupaten itu saya tidak bisa menyeluruh. Saya hanya bisa sampai ke beberapa desa karena saya harus membagi. Nah, termasuk Natuna itu saya tidak banyak bisa sampai ke pulau-pulau. Tetapi terakhir ini saya waktu mencalonkan diri ikut pilkada bupati, saya samperin semua. Saya sedih kenapa? Begitu banyak yang saya lewatkan selama jadi anggota DPR. Pembangunannya tidak mencapai sampai ujung pulau. Iya, iya. Nah, walaupun pembangunan saya sudah hampir masuk ke pulau-pulau lain, tetapi ada ujung-ujung pulau yang saya belum sempat datang dan tidak ada program saya. Iya, iya. Nah, saya sedih. Contohnya internet, listrik, dan memang itu kan bukan di komisi saya. Iya, iya. Nah, komisi 1. PLN bukan di komisi saya. Komisi 7. Tetapi ke depan kan itu menjadi prioritas saya. Iya. Saya harus bisa menyediakan itu untuk semua, untuk masyarakat. Iya. Ketika ibu juga membangun jalan Buton Klarik di Natuna yang ibu perjuangkan, kemudian memangkas perjalanan warga Cemaga Utara itu yang biasanya 3 jam lewat laut, kemudian menjadi 30 menit saja lewat darat itu. Apa yang ibu rasakan ketika melihat jembatan itu selesai? Senang. Yang disebut jembatan di Segram ya. Iya. Jembatan Segram itu kakaknya cuma 33. Waktu saya membangun itu orang bilang saya mubazir, Bu Chen itu udah gila. Mengapa? 33 kakak ngapain dibangun jembatan dengan nilai hampir 5 miliar. Saya ikut di sana peresmian tapi mereka lupa. 33 kakak itu adalah masyarakat kita. Dia perlu konektivitas. Dia perlu bagaimana kalau bidan-bidan itu mau menolong orang harus jalan berjam-jam, dengan adanya ini memangkas waktu. Dia perlu bagaimana kesehatan itu bisa lebih orang sakit itu lebih cepat sampai. Anak-anak sekolah. Waktu itu saya dibilang mubazir, itu Bu Chen itu gila, menghabiskan uang negara aja.
Bu Chan Suilan, kenapa Ibu mencalonkan diri jadi Bupati Natuna? Kenapa tidak menjadi calon gubernur Kepulauan Riau ya Bu ya? Sudah jalannya. Saya berpikir sudah jalannya. Saya gagal di DPR RI. Siapa yang menyangka saya gagal? Tidak ada. Hasil survei saya nomor 1. Enggak ada yang seperti Pak Sokrates bilang, saya di mana-mana membangun, tidak ada yang menyangka. Tetapi saya berpikir sudah ada jalannya untuk masing-masing kita. Dan akhirnya saya hari ini menang Pilbub Natuna itu sudah ada jalannya, bukan karena saya pintar, bukan karena saya ini, tapi sudah jalan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu saya yakini itu benar. Dari mana Bapak pikir seorang perempuan bisa melawan jadi petahana yang luar biasa? Bukan saya pintar, tetapi memang seluruh masyarakat Natuna yang memang mau perubahan. Ya, itu yang Bu maksud dengan Natuna Baru. Ya, Apa kira-kira Bu yang Ibu bayangkan Natuna Baru itu? Natuna yang bisa bersaing dengan, mempunyai daya saing dengan yang lain. Saya kadang-kadang sedih. Pulau terluar, pulau terdepan, dan pulau tertinggal. 3T kita. Kita terdepan, terluar, tertinggal. Saya sedih itu. Saya sempat sampaikan jangan ada kata-kata tertinggal. Saya dulu pernah membantah ngomongan Pak Dirjen karena kami disebut di Kepulauan Riau itu ekstrim miskin. Saya bantah, saya bilang kenapa harus disebutkan kata-kata ekstrim lagi. Tetapi kata-kata itu muncul waktu itu dari Kesekjenan Wapres. Mereka merangkum bahwa memang perlu intervensi karena ada ekstrim miskin itu sudah ada kategorinya. Dan saya berusaha bagaimana kita itu jangan seperti itu. Itulah tugas-tugas saya, memberikan bantuan perumahan, bantuan bangun jalan, mengurangi stunting, pemberian air bersih. Nah, tapi ini kan seperti miris ya Bu, paradoks ya. Natuna itu terkenal memiliki gas alam terbesar di Indonesia, malah di kawasan Asia Pasifik. Cadangan gas alam Natuna itu mencapai 144,6 triliun kaki kubik gitu. Tapi kenapa masih banyak warganya yang miskin ya Bu? Belum menemukan orang baru lah. Kan begitu. Yang simpelnya seperti itu. Jangan saya masuk ke ini. Ke depan kita akan usahakan. Kita akan upayakan. Karena itu slogan kita itu Natuna Baru, Natuna Maju. Ya. Bu Chan Suilan, saya pernah menulis tentang BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan Natuna itu kan sebagai daerah penghasil gas berpeluang mendapatkan namanya participating interest sebesar 10% dari kontraktor yang harus mengikut sertakan BUMD. Nah, apakah BUMD Natuna itu mendapatkan hal ini, Bu? Sehingga itu bisa dipakai untuk membangun Natuna. Ke depan kita akan ini kan. Kita akan upayakan yang terbaik agar semua masyarakat Natuna dapat menikmati apa yang menjadi hak mereka. Tentunya saya akan jadi garda terdepan. Itu tugas saya. Dari cerita-cerita yang saya dengar Bu, dari dulu Natuna itu juga terkenal sebagai penghasil cengkeh. Sekarang masih ya Bu? Masih. Tetapi banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Monopoli harga cengkeh, kekurangan modal bagi para petani cengkeh. Dan saya sudah sampai ke salah satu daerah di pulau. Menjadi prioritas kita karena kita masih tradisional dan harus pemerintah hadir. Bagaimana tidak terjadi monopoli harga, bagaimana ada edukasi dan bagaimana penyediaan alat mempermudah pengeringan cengkeh, dan itu kita harus hadir. Tidak bisa kita biarkan para petani kita berjuang sendiri. Nggak bisa. Bu, Natuna itu juga alamnya terkenal indah gitu. Luar biasa. Dan kemudian pasirnya, pantainya, batu-batu alam. Luar biasa. Nah, Ibu berpengalaman menjadi pengusaha di bidang pariwisata. Apa yang Ibu bayangkan
ke depan pariwisata Natuna itu ya. Sementara kesulitannya adalah akses ke Natuna itu yang Benar. cukup sulit. Salah satu yang memang menjadi kendala kami itu di sana adalah akses dan tiket pesawat yang mahal. Ke depan memang yang pertama akan kita lakukan itu bagaimana harga pesawat itu murah. Dan sebenarnya harga pesawat mahal itu bukan menjadi masalah di tempat kita aja, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, di Papua, di Aceh. Dan saat ini sebenarnya kan Pak Prabowo sudah membentuk Satgas menurunkan tiket pesawat. Kita juga akan bagaimana berjuang untuk menambah penerbangan solusi jangka pendek ya, agar tidak terjadi monopoli. Iya. Dan masih banyak yang harus kita kerjakan. Iya. Bu, ini ada wacana belakangan dan itu juga disetujui oleh Pak Ansar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau untuk memekarkan Natuna itu menjadi provinsi sendiri. Bagaimana pendapat Ibu? Saya sangat setuju. Sangat setuju karena apa? Natuna itu pulau terdepan. Sudah ada undang-undangnya bahwa pulau terdepan itu harus ada gubernur. Harus ada gubernur menjadi perwakilan dari pusat. Dan kita sebenarnya sudah memenuhi kriteria itu. Dan Pak Gubernur sudah tanda tangan juga. Tinggal bagaimana kita nanti mengapproach ke pusat. Dan itu tugas kita. Ibu optimis itu bisa terwujud? Pasti dong. Optimis 150% kalau ada persennya. Dan itu memang harus. Supaya apa? Supaya membangun Natuna itu salah satu itu. Iya. Dari hasil hitung cepat, untuk sementara Ibu unggul telak ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Natuna? Saya ingin menyampaikan terima kasih. Karena kemenangan ini bukan kemenangan saya. Bukan kemenangan dari Cermin atau kemenangan masyarakat Natuna yang memang ingin bersama-sama saya. Ingin bersama-sama saya menuju perubahan, membangun Natuna yang lebih baik. Dan saya sangat berterima kasih. Masyarakat Natuna itu luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada emak-emak semua yang hadir di setiap acara kampanye saya. 70% itu emak-emak. Iya. Dan saya bangga menjadi bagian mereka. Ini kemenangan masyarakat Natuna. Iya. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih penasihat politik Ibu ya yang begitu luar biasa memberi Luar masukan? biasa, ada banyak lah. Salah satu suami saya. Bang Suami saya Raja Pak Rajo Mustaqim ini. yang memang dulu saya kenal beliau wartawan yang memang juga punya kepekaan terhadap masyarakat ya Bu ya. Pak Raja ini menjaga saya dari waktu saya DPR RI sampai saya ikut bupati. Menjaga saya. Kalau saya nggak ada dijaga susah saya. Saya bukan orang yang muda, masih muda. Iya. Luar biasa. Ya, saya yang terima kasih Bu Chan Soilan yang sudah dari hasil hitung cepat Ibu terpilih sebagai Terima kasih. Bupati Natuna. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ibu nanti Natuna akan berubah menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Saya ingin mengutip satu quotes yang disampaikan oleh Michelle Obama, pengacara, penulis, aktivis, dan mantan ibu negara Amerika Serikat. Dia bilang, kesuksesan bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi tentang perbedaan yang Anda buat dalam kehidupan orang lain. Sukses selalu Bu Chan Soilan. Mudah-mudahan Ibu berhasil menjadi pemimpin yang didolakan di Natuna. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih juga kepada Bang Sokrates. Berkali-kali approach saya supaya datang. Saya mohon maaf. Akhirnya hari ini saya sampai. Ya, Terima kasih. Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Dan saudara, demikian perbincang saya dengan Ibu Chan Soilan yang baru saja dari hasil hitung cepat terpilih sebagai Bupati Kabupaten Natuna. Mudah-mudahan nanti Natuna akan dimekarkan menjadi provinsi. Siapa tahu beliau juga akan menjadi gubernur di provinsi baru. Nah, ikuti terus Sokrates Talk.